Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma astaghfir lana al-kutuba kulliha. Allahumma inna na'udzu bika minal jahilin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal hikmata wal fahma wat tuqa wa nas'aluka al-'afwa wal afiyah والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Kakanda Al-Mukarram Al-Ustadz Shoni'in. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat datang Akhina Al-Mukarram Tuan Guru Haji Rabsanjani ya. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajat beliau, doa beliau mudah-mudahan dikabul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan beliau juga senantiasa mendapatkan naungan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau niki termasuk orang-orang yang selamat di dunia sampai akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Akhina Al-Mukarram Tuan Guru Haji Rabsanjani. Kita doakan beliau juga mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam membimbing, dalam menyampaikan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambung dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hajat beliau juga mudah-mudahan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para pengelingsir, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang yang tiang hormati, yang tiang muliakan. Begitu juga doa yang sama bagi tiang Pelunggum Sami. Mudah-mudahan hajat atau cita-cita tiang Pelunggum Sami mudah-mudahan diterima atau dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan umur Pelunggum Sami, dipermudah segala urusan Pelunggum Sami, baik urusan dunia maupun urusan akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah daripada masyayikh-masyayikh kita, muallim kita, guru-guru kita, dan seterusnya sampai akhir silsilah keluarga kita semuanya. Dan mudah-mudahan Pelunggum Sami senantiasa mendapatkan bimbingan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat Pelunggum Sami, dan tercatat orang-orang yang mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Gih jamaah pengajian rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga tiang Pelunggum Sami boleh hadir di acara pengajian rutinitas kita setiap hari Rabu
ya. Ini semuanya adalah min ni'matillah. Ini semuanya adalah nikmat yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tiang pelungkum sami. Salah satu ciri tanda hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, istighaluhu, dia disibukkan, mereka disibukkan, ya, ayyudzikarallah, mereka disibukkan, ya, dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibuk dengan berbagai ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki adalah bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ibu bapak, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghiraukan hamba, ya, wangkah anta peduli seorang hamba niki sida-sida Allah Subhanahu wa taala, istighalu bima la ya'ni. Mereka itu disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal sandinara makna, hal-hal sandinara arti, tidak mendatangkan manfaat dunia dan akhirahnya. Justru mereka niki ibu bapak, ya, menghabiskan usianya dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena waktu niki ibu bapak adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tiang pelungkum sami. Bahasan ulama, ya, dalam kitab tasawuf Risalatul Qusyairiyah kita dah jelasan ibu bapak, apa sebab manusia niki lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan niki, ya, sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya kata ulama ibu bapak, mereka tidak menghargai waktu yang diberikan oleh Allah, ya. Den napira niki hargai nikmat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka niki ibu bapak banyak waktu-waktu yang terbuang, banyak waktu-waktu yang disia-siakan, diisi dengan hal-hal tak bermanfaat. Nah, ia sebab pendengar niki lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai pelungkum sami bangun ba'da salat subuh tadi, masya-Allah, sampai makin niki berapa persen waktu, ya, berapa persen waktu yang tiang pelungkum sami gunakan untuk ketaatan kepada Allah, ya. Dengan napira niki mensyukuri nikmat waktu niki ibu bapak, ya, mereka sudah napira niki mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah. Jam 3 atau jam 2 sudah bangun, sepertiga malam untuk solat tahajud, dan terus sampai subuh, ya, lisannya, ya, matanya, semuanya dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai solat subuh, ba'da solat subuh mereka wirid, selesai solat subuh, selesai wirid, mereka napira niki bermuamalah, melakukan napira niki pekerjaan hamara biasa, selalu juk bangkat, selalu juk pekan, selalu silaturahim, duduk di majelis ilmu. Entar selesai urusan sabar, dia kembali lagi untuk tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapkan dirinya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikilah orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat waktu yang diberikan oleh Allah. Lagu lamun tiang pelungkum sami niki kosong waktu kita ya bapak, lebih banyak hal-hal yang tidak diisi dengan hal yang bermanfaat, maka ketahuilah tiang pelungkum sami niki termasuk dengan sak lalai kepada Allah, termasuk dengan sak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tiang pelungkum sami duduk di majelis ilmu niki adalah tiada lain tiada bukan untuk mengingat Allah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah, baik syafaatul uzmah maupun syafaatul khussah. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Nabi manik gesida Allah Subhanahu wa taala, liman ard, ya Muhammad liman ard, wahai Muhammad milik siapa bumi ini? Anta ya Rabb, engkau ya Allah. Waliman
walimanis sama, dan milik siapa milik siapa langit ini? Saya langit manik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai pertanyaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ya Rabb, engkau milik langit ini. Semua yang ada di muka bumi ini ya Allah adalah milik engkau ya Allah. Ya Muhammad, sedangkan engkau milik siapa? Jawab di sisi Nabi ibu bapak yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, saya juga ini adalah milik engkau. Malik keketuaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi basen di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, sedangkan aku ini milik siapa? Liman ana? Saya ini milik siapa? Kira-kira tiang pelunggum sami apa ni tak berjawab. Saya pin nenek. Lamun habaru saya pin langit jelas Allah. Saya pin bumi niki Allah. Saya pin Nabi Allah. Saya pin pelunggum sami niki bisi Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki milik Allah semuanya ibu bapak. Ya, tidak ada satu pun milik makhluk yang ada di dunia niki kecuali semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ruh jasad milik Allah. Bumi niki hatam ngaruh pelunggum milik Allah. Kepeng benang samun kau kadu kawi pelunggum sam milik Allah. Napas yang keluar masuk lewat hidung, lewat mulut, lewat napi, lewat dubur milik Allah. Arah di milik Allah. Apa di milik nenek? Semuanya milik Allah. Sekarang pertanyaannya, sehingga Nabi tidak mampu menjawab Bapak. Ya Muhammad, aku ni sayyid liman ana. Aku ni sayyid manik di sisi Allah Ta'ala. Dalam hadis kudusi Bapak. Nabi jawaban Nabi, ya Allah, anta a'lam. Ya Allah, engkau lebih mengetahui. Wandik tahu jawab pun hatijak. Nabi jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, aku ni adalah milik liman shalla alaika, bagi dengan sak baca selawat kepadamu. Masya Allah. Niki Bapak. Dengan sak baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selawat niki ibu bapak begitu agungnya posisi di antara amalan-amalan pelunggum sami. Maka jangan berhenti tiang pelunggum sami niki baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, kalau pengen hati tentram, pikiran tenang ibu bapak, kerang-kerang baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya sampaikan kepada tiang pelunggum sami, ada salah satu sahabat yang dimana sahabat niki kurang serak. Nabi basin pelunggum sami kurang serak. Ini napa serak pakam niki nenten. Artinya dia nyaman si meong. Ya, dia nyaman si meong ni bapak. Okay? Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman, julukan beliau niki Abu Hir, ya, atau Abu Hurairah. Beliau paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena senang terhadap kucing. Ya ampun, terjulukin nama beliau niki dengan julukan Abu Hurairah. Nah, lagu arak sahabat niki kurang serak, kurang dendeman lalu jok meong ni bapak. Girang kakan kanduk lah. Nah niki girang bait pindang, berkagoreng pongkok pindang. Nah niki bapak. Akhiran Nabi niki sahabat tadi mengejar kucing tersebut, sehingga kucing tersebut ibu bapak langsung ya mendekati Nabi. Dan kucing tersebut diam di hadapan Nabi bapak, sehingga sahabat sabar niki tidak berani mengusik kucing tersebut yang ada di hadapan Nabi. Artinya apa ibu bapak? Artinya selapu sadekat Nabi, ya, saya rapat kanca Nabi, entah itu orang yang beriman, entah orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu menjadi musuh Nabi bapak, entah itu dia menjadi sahabat Nabi, pastiin tenang, nyaman, damai, tentram dekat Nabi. Sehingga Madinah niki bapak lebih tentram daripada Mekah. Lebih nyaman daripada Mekah Al-Mukarramah. Karena kenapa? Karena ada Nabi di sana. Pelunggum sami lamut kuat baca selawat, insyaallah pelunggum sami ini dia tiap susah. Dia nak sakit dulu, dia tiap penang, pikiran macam-macam, lebih-lebih pikiran rezeki. Bahasa ulama rezeki ini kita bagi menjadi dua bagian. Ada yang talibun wa maqlubun.
Ada rezeki yang dicari dan ada rezeki yang mencari. Bimom kayun? Dicari. Rezeki yang mencari, pelungguh yang mencari rezeki. Talibun wa matlubun. Ada kalanya dia mencari dan mencari, ada kalanya dicari dan mencari. Nabasan ulama rezeki sak beboyak niki yang dimana tiang pelunggum sami ya dapatkan makanan, minuman dan hal-hal yang lain. Kadang-kadang pelunggum sami duduk manis di depan rumah, tahu-tahu ara atau ngatambun kulub. Tahu-tahu ara atau ngat nabi ara niki jagung kulub. Masya Allah. Nah niki rezeki yang mencari niki. Niki bahasan ulama. Nah lamun keadaan rezeki yang mencari, pelunggum sami tidak boleh risau. Saya lihat teboyak lihat pelunggum sami. Ya teboyak ibu bapak. Mbe tom ya momot, mbe posisi yang pelunggum sami, pasti rezeki itu akan menghampiri. Mbe sunnah tapi ini wajib. Dan rezeki kelas sabaru yang mencari niki bapak haram diterima si manok. Haram diterima isi dengan lain. Lamun mula rezeki pelunggum sami niki. Nah niki rezeki mencari. Dan harus yakin ibu bapak. Harus yakin niki. Sering tiang seperti ini. Apa sahabasan ulama niki bapak? Jarin satu ketika niki masya Allah. Aran napiran ikut toko lele niki teras. Tiba-tiba supo jamaah. Supo jamaah le bagian niki laut. Menjuat punti susu arah 2 hari. Kebetulan wakli wajib niki mantang mukengat niki berbali mana? Di perempatan berbali niki kiri kanan jual punti. Muka bagus seruan punti susu niki. Mau terus ngelos sebaik. Nah mau terus makan tokol niki balik mau datang jamaah itu yang dengai menjuat punti susu. Masya Allah, tahadus bin nikmah niki bapak. Sering tiang mengalami hal seperti itu. Sering tiang mengalami marat niki bapak. Masya Allah, niki luar biasa. Najarin rezeki itu pasti akan mencari tiang pelunggum sami. Dan terus ada kalanya rezeki juga dicari. Nah rezeki yang dicari niki bapak adalah hakut tamlik. Hak milik pelunggum sami seutuhnya. Tapi hakut tamlik niki pelunggum sami niki bu bapak nden sampai pelunggum sami niki seutuhnya sampai pelunggum sami niki hari kiamat tidak. Tapi harta benda samud boyak baru niki akan diwarisi oleh ahli waris kita. Yang tewarisi seseninet, yang tewarisi anak, yang tewarisi bayi balok dan seterusnya sampai hari kiamat. Artinya hanya sekedar tiang pelunggum sami ngaku entah nitipik doang. Paham ibu? Kemudian dia risau masalah rezeki. Yang doang mancing kan beliau niki kakandal mukarom sersonin mancing niki. Masya Allah tebik babega baun beliau tebik keempat. Mondek man tiang niki nyampe Bali bu bapak. Alhamdulillah empat niki waktu bagi di jalan bejuli. Nah di mana datang Bali malik arak datang temui mau bagi niki aran mau kebing 10. Artinya niat pedatang diri rezeki niki. Dan mungkin ada terima isi dengan lain namun dunia hak nih bapak. Maka yakinlah tiang pelunggum sami bapak, rezeki kita sudah diatur bagiannya masing-masing, kadarnya banyaknya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan selawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karing 5 menit. Karena 5 menit gih, beliau sengaja niki. Kita lanjutkan pengajian kita ya bapak. Masalah tauhid. Nunasan masih mengingat engkahan? Napi engkahan? Dan mengingat? Napi engkahan? Gih, tiang ulangi sedikit. Jadi sifat 20 niki terbagi jadi 4 bagian. Nggih. Sifat nafiaran sifat 20 niki terbagi jadi 4 bagian.
Yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Nabi Ibu, sifat nafsiyah. Terus yang kedua salbiyah. Saya kata lu Nabi ma'ani. Terus yang keempat maknawiyah. Saya tahu jawab kenapa arti sifat nafsiyah. Marap diri keluar sifat nafsiyah. Masa nak lupa jarang 2 minggu lupa sebulan ya sekali sebulan lupa sekali sebulan ngaji niki nunasan sifat nafsiyah ya gitu yang ulangin kalau begitu. Kalau pelunggum sami enggak arah angkat 5 niki nunas angkat 5 baru nabi kena sifat nafsiyah. Arangkat iman, kena jarangkat ia berjawab baru niki. As-sifatun nafsiyatu hiya sifatul lati tadullu ala zatillah ya ala zatillahi ta'ala nafsiha. As-sifatun nafsiyatu bermula sifat nafsiyah niki bu bapak hiya sifatul lati yaitu sifat yang tadullu yang menunjukkan ya sifat yang menunjukkan ala zatillahi ta'ala atas adanya wujud zat nenek. Paham? Paham ibu? Bare karing 5 menit tak ulang ketuaan balik. Saya ulangi sekali. Sifat nafsiyah niki adalah sifat yang menunjukkan adanya wujudnya zat nenek, zat Allah subhanahu wa ta'ala ya ala zatillahi ta'ala nafsiha ya. Niki menunjukkan atas adanya wujud zat Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Nah jadi ini ibu bapak selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala mari si kajuluan niki bersifat baru. Bersifat baru. Karena kenapa? Karena selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala didahului dengan ketiadaan. Ya, didahului dengan ketiadaan. Mu mensa-mensan Allah ta'ala ipik sifat wujud. Paham? Mensa-mensan Allah ta'ala niki ipik sifat wujud. Paham ibu? Nah sifat wujud pada zatnya Allah ta'ala niki hukumnya wajib. Wajib penarak di sini nenek. Lamun pelunggum wajib para pendik. Wajib para pendik. Maka pelunggum sami niki tidak wajib ada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala ibu bapak tidak wajib ada. Nah adanya makhluk di dunia niki ibu bapak menunjukkan bahwa ada zat yang menciptakan, yaitu zat yang abadi, zat yang kekal, zat yang bersifat mewujudkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi sande manara muka bumi alam niki, sande manara arsh, sande manara surga, sande manara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensa-mensaan nenek ibu bapak, mensa-mensaan wujud zat Allah subhanahu wa ta'ala, mensa-mensaan nara zat desida Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ibu? Yang pun Allah ta'ala niki bersifat ahad, bersifat mensa-mensaan. Nah ketika Allah menghendaki menciptakan makhluk ya, nah makhluk sak paling utama, sak paling pertama mumpiak sida-sida Allah ta'ala adalah Nur Muhammad. Nah ketika Allah menciptakan Nur Muhammad,
berarti searak niki bu bapa sande manarak surga neraka, sande manarak malaikat, sande manarak para nabi dan rasul, sande manarak seluruh makhluk secara dunia niki Allah kanjeng nabi. Nah ya alasan nabi niki bu bapa lahir pada hari Senin. Faham? Faham? Ya ampun nabi niki lahir jelu Senin, jelu kedua. Sehingga saat pertama niki adalah Allah, yakni bersifat ahad, jelu ahad. Paham ibu? Jelu ahad. Terus yang kedua jelu nabi Senin. Nah yang pun nabi niki dipilih hari kedua yaitu Isnin. Nabi lahir pada hari Senin. Sehingga setelah Allah ada makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu Nabi Muhammad. Paham? Dia muah pikiran pelunggum sami angka Nabi nu lahir jelu Senin. Dia muah pikiran. Nah coba pelunggum sami lamun di ngaji di dai kenapa kena jelu Senin? Tunasan ibu? Oh wah jam telung dasi telu. Jam telung telu. Jam solas lebih. Jam setengah solas lebih telu. Sekarang 2 menit, nggih. Sekarang 2 menit. Adin telung dasi 5 menit. Nah niki sifat nafsiyah. Nah terus sifat salbiyah. Sifat nabi makna salbiyah. Nabi kena sifat salbiyah ibu. Muara pire kalau yang sifat salbiyah. Harap pire kalau yang Ara 4, 5, telu, 6. Ara 5 kalau yang sifat salbiyah. Nafi makna salbiyah. Salbiyah diambil dari kalimat salaba yaslubu. Nafi arti niki bapak salaba meniadakan, meniadakan atau sesuatu yang tidak pantas pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, as-sifatus salbiyatu hiya sifatul lati tadullu ala nafi ma la yaliqu billahi ta'ala. Nah, ia makna sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang menunjukkan yang menunjukkan ala nafi, atas menafikan, mentiadakan ma la yaliqu billahi ta'ala, menafikan dari nafiraniki, menafikan dari hal-hal yang tidak pantas pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia makna sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah niki ada 5. Sak pertama kidam, sak kedua baqa, sak ketelun mukhalafatu lil hawadis, sak keempat qiyamu bi nafsihi, sak kelima adalah wahdaniyah. Sifat nafsi harap baru harap kena 2, harap kena 5. Harap dia ana 4 Turin Malik 5. Ya Allah nani 5 menit ya Allah. Sifat nafsi harap dia 4 Turin Malik. Sifat nafsiyah niki arak seke. Enggak sifat nafsiyah niki ada satu, yaitu wujud. Adanya zat Allah, wujud. Terus sifat salbiyah harap 5. Coba sebut. Munafi makna baru sifat salbiyah. Sifat yang menunjukkan
untuk menafikan atau mentiadakan sesuatu yang tidak pantas pada zatnya Allah. Sa'din pantas silik nenek iya secara kesimpulan niki bapa lamun didai tembilu lalu. Ya pokok din pantas juk nenek wah iya kena niki salbiah. Paham nggih? Paham Ibu? Araran salbiah ti? Kidam bilenan bahasa niki. Kidam baqa mukhalafatu lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat. Nah, terus tiang pelunggum sami sak lain sebenar niki adalah baqa, masih dalam pembahasan sifat salbiyah, yakni sifat kedua daripada sifat salbiyah itu yaitu baqa. Paham Ibu? Paham? Napi makna kidam. Napi makna kidam. Napi Ibu? Zat yang maha terdahulu. Napi artin zat yang maha terdahulu, artin din pantas juk nenek arak ya senjulu. Paham Ibu? Tidak ada yang pantas mendahului Allah. Din arak permulaan nenek, din arak awal nenek ibu bapa. Pelunggum ye kambi ampun terkena berjulu atau pelunggum ye kambi ampun terkena to'an daripada tiang sehingga pelunggum sami niki berjulu marak. Paham Ibu? Ye berjulu arak ye kambi itu tersebut napiran anak si bapa ye kambi malik tersebut kakak ari sehingga bapa ni berjulu narak. Ya, paput no ye berjulu narak ele bapa dan seterusnya berjulu narak. Paham ke? Paham Ibu? Nah, jadian Allah Ta'ala niki bersifat kidam, artiin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada permulaan. Dia narak senjuluan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lamun tiang kulunggum sami niki bersifat baru, ya, niki adalah sifat makhluk. Pasti ada yang mendahului tiang pelunggum sami. Pasti narak berjuluan isi itu. Pada maraha baru bumi niki arak sebab Nabi Muhammad. Nabi dan Rasul arak sebab Nabi Muhammad. Artinya apa? Artinya ada yang mendahuluinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil arak ya senjuluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Ibu? Nah, niki sifat Nabi baru sifat salbiyah. Nah, sudah jam 11.40 niki. Sekedik tak ngaji tiang, yang penting paham nggih? Paham Ibu? Paham? Arah pertanyaan nilai jamaah apa hukum mensanda bangkat pirai ketua anak lain lupa ketika ketua anak tu majelis lain. Ya, lemah jawab niki. Nah, jadi ada akad di sana nggih, ada akad yang tidak boleh ada syarat, lamun bersyarat niki Bu Bapak, maka termasuk riba, ya, termasuk riba. Nah, kalau di luar akad niki Bapak dinarak syarat, maka sah dengan sak sanda atau gadai barang sak tegadai. Ya, dalam hukum fikih tersebut aran ar-rahnu, ya, rahin atau rahan kilin teparan. Rohin dengan sak nyanda, murtahin dengan sak nerima barang gadi. Gadi niki jaminan. Nah, handing kanggu marak niki Bapak. Pelunggum nggih. Pelunggum niki termasuk dengan arak yang datang butuh kepeng. Nah, datang juk pelunggum, saya singgah kepeng, kirim singgah arak-arak 10 juta. Terus pelinggi yang berbahasa kena wah menikin tan akabe masih gak kepeng nani 10 juta. Lagu dengan syarat montoran tie jari jaminan mu setiap napiran niki setiap kalau lu ngantor, setiap kalau lu sugul akawi montor tie
Nah niki termasuk riba. Riba niki termasuk riba sehingga menebin syarat. Nah menebin syarat. Nah bisa cariin halal, bisa cariin kena iwapa. Tiang datang ju pelunggum siga kepeng 10 juta. Nah, mau terus apa jaminan? Nah, ni motor. Nah, ni motor. Nah, mau terus tiang ucap. Nah selama motor niki ele gede pelunggum. Nah, dakam kawih no sila. Ah, niki jakah sah niki je bapa. Kanggo niki. Asalkan tidak bersyarat dalam pinjam kepeng sak baru. Lamun bersyarat niki bapak ieu riba ieu saning kanggo niki. Sudah saya jelaskan berapa kali. Nah, jadi yang pelunggum butuh kepeng, misal gangga bude bangkat arah 2 hari atau 2 hektar bude. Bega lalu 2 hektar. 10 hari. Ah, be butuh kepeng niki mek nyiga kambiar pire arah 50. Nah, mah menus ini 50 nih. Apa jaminan isin? Bangkat. Nah, mau terus dinara syarat tenelek napi murtahin dengan sak nangga apa? Dengan sak terima tanggapan, dengan sak nerima napi gadean baru lagu ni ile rohin ile. Sak jadi tukang nyandak kena napi garun waneh bangkat ieu. Niki jak kanggon. Paham Ibu? Nah, Allahu a'lam bissawab wallahu yarji wal maaf. Gade mas ile pagadian lemar bahas nanti lebih biluan malik gih simpan di pertanyaan niki kebetulan tiang di bagian basul masail di bapak ya. Jadi masalah-masalah itu kita tampung, kita basul masail dengan semua tuan guru 10 lombok. Nah niki ada 5 masalah kemarin, 1 masalah niki Bu Bapak setar dari jam 7:30 sampai jam 5 sore ampun selesai masalah sekek. Ya sejelu niki. Ya ampun selesai masalah sekek. Ya. Nah karing 4 masalah. Masalah pisuke lemak niki. Wikan pisuke. Oh niki. Nggih. Allahu a'lam bis-shawab wallahu yarji wal maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.